Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Citra Yunita, Saya Rita Oktavianti. dan satu lagi ada anggota yang bernama Bapak Sofian Effendi. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kelipatan dan faktor bilangan. Di materi ini kita akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama itu ada kelipatan dan faktor bilangan. Yang keduanya kelipatan persekutuan dua bilangan. Yang ketiga faktor persekutuan dua bilangan. Dan yang keempat ada bilangan prima. Jadi yang pertama, materi pertama itu kelipatan dan faktor bilangan. Kelipatan suatu bilangan merupakan bilangan-bilangan hasil dari penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus. Contohnya misalkan kelipatan bilangan 3. Kelipatan bilangan 3 itu ada 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Dan itu didapat dari hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama. Kayak misalkan kelipatan bilangan 3. 3 ditambah 3 itu 6. 6 ditambah 3 itu 9. Jadi seterusnya. Jadi untuk mendapatkan kelipatan 3 itu dengan cara ditambah dengan angka yang sama secara terus-menerus. Terus yang kedua itu faktor bilangan. Jadi di sini selain kelipatan, setiap bilangan itu juga mempunyai faktor. Faktor itu adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Contohnya misalkan faktor dari 9. Faktor dari 9 itu ada 1, 3, dan 9. Kenapa 1 dan 3? Karena 9 itu kalau dibagi dengan angka 1 hasilnya 9. Terus 9 dibagi 3 hasilnya itu 3. Jadi dia habis dibagi sama bilangan itu. Nah, terus untuk salah satu contohnya faktor dari 12. Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya yang ketiga itu ada kelipatan persekutuan dua bilangan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi contoh misalkan kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 itu kan ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 dan seterusnya. Kelipatan 4-nya itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 dan seterusnya. Nah, jadi dari kelipatan 3 dan kelipatan 4 itu kita cari yang nilainya sama. Nah, di kelipatan 3 itu tadi ada 12. 12 itu termasuk salah satu kelipatan dari 3. Nah, di kelipatan 4-nya itu 12 juga termasuk dari kelipatan 4 gitu. Jadi yang nilainya sama itu dari kelipatan 3 dan kelipatan 4 adalah 12 dan 24 dan seterusnya. Jadi karena kalau kelipatan ini kan bilangannya banyak sekali ya, karena dia kan kelipatan. Jadi kalau misalkan kita bikin soal gitu kan buat anak murid, sebaiknya mungkin dibatasin. Mungkin contohnya misalkan carilah kelipatan persekutuan dua bilangan dari kelipatan 3 dan 4 yang nilainya itu di bawah 30 misalkan. Jadi nanti yang di atas 30 itu yang nilainya sama nggak usah dicari yang nilainya di bawah 30 aja gitu. Dibatasin karena kan nilainya banyak. Terus faktor persekutuan dua. Selanjutnya faktor persekutuan dua bilangan. Faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Misalnya faktor persekutuan dari 8 dan 12. Faktor bilangan 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor bilangan dari 12 adalah 1, 2, 3, 6, dan 12. Maka faktor persekutuan 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Berarti yang selanjutnya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah
1, 3, 5, 7, 11, dan 11. Nah, contohnya 7 hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 7 itu sendiri. Untuk cara kita mengajarkan kelipatan bilangan kepada anak murid itu bisa pakai konkret dan semi konkret. Mungkin kalau untuk kelipatan bilangan konkretnya itu kita bisa minta siswa untuk berpartisipasi ke depan dengan cara menghitung jumlah angka yang ada di lantai. Jadi ilustrasinya mungkin kita meminta siswa untuk menghitung kelipatan 3 yang nilainya di bawah 10 atau seperti itulah contohnya. Kita juga minta beberapa siswa untuk maju ke depan. Udah gitu kita kasih nomor di lantai mungkin 1 sampai 10. Terus kita minta siswa untuk menghitung atau melompat atau melangkah sebanyak kelipatan yang kita minta. Siswa mulai di angka 1 misalkan. Terus misalkan kita minta kelipatan 3. Jadi siswa itu melompat sebanyak 3 kali. Melompat sebanyak 3 kali. Nah, di situ di titik itu siswa berhenti di angka berapa. Selanjutnya melompat sebanyak 3 kali lagi ke depan, terus dia berhenti di lantai nomor berapa gitu. Sudah melompat dari 1 ke lantai ke 3 melompat 3 kali ke depan, berarti dia ada di angka 3. Setelah itu melompat 3 langkah ke depan, berarti dia ada di angka 6. Terus kita minta siswa untuk melangkah 3 kali lagi, berarti dia ada di angka 9. Jadi nanti siswa bisa menyimpulkan sendiri bahwa tadi kelipatan 3 itu ada 3, ada 6, ada 9, satunya juga ya seperti itu. Terus kalau untuk semi konkretnya itu bisa menggunakan garis bilangan yang ditulis di papan tulis. Contohnya kurang lebih sama, menggunakan garis bilangan itu dengan cara melompat di garis bilangan. Kayak dari kita misalkan minta kelipatan berapa, kelipatan 4. Dari 1 kita melompat sebanyak 4 kali, terus kita berhenti di angka berapa, terus lanjut lagi melompat sebanyak 4 kali, kita berhenti di angka berapa. Jadi seperti itu. Cukup sekian materi dari kelompok 1 tentang kelipatan dan faktor bilangan. Kalau untuk sesi tanya jawabnya atau ada yang kurang dimengerti atau bahkan ada yang menambahkan, mungkin penjelasan dari kita masih kurang, boleh komen di Google Classroom-nya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.